Lalu benarkah retret kepala daerah ini akan membuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin lancar berkaca dari retret kabinet di Magelang sebelumnya? Benarkah ini akan efektif? Kita akan bahas bersama juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Adita Irawati dan analis politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhroh, atau saya biasa manggilnya Mbak Wiwi. Selamat malam Ibu-ibu. Selamat malam, Mas Radi, Mbak Wiwi, selamat malam. Iya, malam Mbak Dita. Baik, saya ke Mbak Dita dulu. Jadi materi pembekalannya apa saja Mbak yang akan disampaikan Presiden ke kepala daerah? Kira-kira nanti pada saat retret. Ya, untuk materi memang sudah dipersiapkan ya, tentu oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai yang penyelenggara retret ini. Tentu akan dilihat ya, kalau untuk Presiden pastinya adalah bagaimana visi misi pemerintahan saat ini ya. Kemudian juga apa yang menjadi arahan-arahan beliau, program-program prioritas tentu akan ada di situ. Sementara untuk yang lain, menteri-menteri juga tentu terkait dengan program-program yang memang membutuhkan sinergi pusat dan daerah. Salah satunya contohnya ya, program hasil terbaik cepat makan bergizi gratis. Ini akan disampaikan juga di dalam retret, karena ini penting sekali ya untuk bisa bagaimana program nasional ini dilaksanakan, diimplementasikan di daerah, dan itu selaras begitu. Jadi sekali lagi sebenarnya menekankan tujuan dari program atau retret ini tadi ya sudah disinggung. Bagaimana pusat dan daerah itu bisa bersinergi, Mas. Karena selama ini kita tidak bisa pungkiri ya, terkadang jalannya tidak ketemu gitu. Sendiri gitu ya. Ya, nah ini harus kita koreksi ya. Apalagi banyak sekali program unggulan dari Presiden pemerintahan saat ini yang memang itu membutuhkan keselarasan antara pusat dengan daerah. Jadi retret ini rasanya bisa menjadi ajang untuk lebih tadi satu ya, selain tentunya meningkatkan bonding dari semua pemimpin daerah bersama juga dengan pemerintah pusat, dan juga tentu kita harapkan visinya itu bisa selaras dengan visi pembangunan nasional. Jadi daerah tentu punya visi sendiri ya di daerah masing-masing, tetapi jangan sampai itu tidak selaras dengan visi pembangunan nasional. Kira-kira demikian Mas Radi. Baik, Mbak Dita, saya tuh sebenarnya beberapa waktu lalu sempat berbincang sama salah satu kepala daerah, tepatnya Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi pada saat itu. Kita masih membahas pada saat itu soal efisiensi anggaran di daerah. Nah, pada saat saya bertanya pada saat itu, beliau punya inovasi lah untuk melakukan efisiensi anggaran. Dan ini pada saat itu kita semua yang berdialog berkesimpulan bahwa masing-masing inovasi kepala daerah punya peran penting untuk menyukseskan program pemerintah pusat gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, potensi-potensi itu juga apakah nanti juga akan digali oleh pemerintah pusat, sehingga jika ada inovasi tertentu dari kepala daerah yang juga punya dampak positif bagi pemerintah pusat juga bisa diselaraskan oleh dengan program-program pemerintah pusat. Justru di retret ini kami sudah berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, ini tidak satu arah Mas Radi. Ini adalah forum yang membuka dialog gitu ya. Jadi ada komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kalau kita cermati lagi, format dari retret ini ketika menyampaikan materi ini tidak berupa direction satu arah saja, tapi ada forum-forum yang memungkinkan para pimpinan daerah itu juga memberikan masukan. Dan juga tadi apakah ada inovasi atau local wisdom yang kemudian bisa memperkaya apa yang menjadi program nasional. Itu sangat dimungkinkan untuk disampaikan. Jadi ini yang perlu diketahui nih oleh masyarakat. Jadi ini bukan semacam seperti satu arah penyampaian materi presentasi saja, tidak. Dan juga bukan seremoni, karena justru disinilah kita bisa nanti menggali potensi daerah dan bagaimana itu kemudian disinergikan dengan kekuatan yang ada di pusat. Kira-kira demikian Mas Radi. Ya, karena ini saya sepakat. Tadi ada local wisdom, karakter kepala daerah yang berbeda-beda, political will seorang kepala daerah yang juga mungkin berbeda-beda begitu. Saya akan tanya ke Mbak Wiwi, kalau begitu dengan jumlah yang sangat banyak ini kan, 500 lebih kalau saya catat ya, kepala daerah yang akan dilantik itu. Apakah juga bisa dalam satu periode 1 minggu, ini retretnya kan 7 hari ya, 1 pekan. Ini diseragamkan mulai dari karakter, political will, lalu juga tadi jika memang ada masing-masing local wisdom karena tipologi masing-masing daerah yang berbeda-beda, bagaimana Mbak Wi? Iya, tadi Mbak Dita kan sudah memberikan ya sekilas gitu tentang maksud, tujuan dan harapannya ya tentunya ke depan. Jadi ini tidak boleh menjadi cuman asumsi harapan kosong gitu ya, tapi betul-betul real nanti. Jadi
ketika kita bicara daerah, kepala daerah, di situ yang muncul adalah kedaerahan. Nah, ini yang perlu selain polarisasi tadi itu adalah bagaimana agar antara perspektif kedaerahan dan keindonesiaan itu seimbang di situ, balance. Ketemu gitu. Lalu pola relasi antar tingkatan pemerintahan, pemerintah nasional atau pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, itu nyambung. Idealnya gitu ya, semua program itu tidak silang sengkarut antar tingkatan pemerintahan. Artinya apa? Ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek yang di situ tentunya gitu menjadi satu acuan bersama. Contoh dulu kala gitu ya, kita melihat satu provinsi itu kok beda ya antara provinsi itu dengan kabupaten kota yang ada di situ gitu ya. Mestinya gitu bagaimana jangka pendek, jangka menengahnya, jangka panjangnya itu sebetulnya di satu provinsi saja beda kan gitu. Nah, ini yang tidak saling melengkapi dan sebagainya. Mungkin melalui gitu ya, retreat ini gitu diharapkan nantinya tidak hanya mampu gitu ya menumbuhkan atau mendorong agar para kepala daerah itu saling berkomunikasi, saling apa ya, semacam menyapa gitu, lalu berkomunikasi tadi tidak hanya komunikasi, nanti kerjasama dan sebagainya. Lah ini kerjasama antar daerah, kerjasama antara daerah dan pusat gitu ya, karena antar tingkatan pemerintahan tadi itu mestinya nyambung. Ya, gitu. tanpa mengesampingkan otonomi daerah juga ya, esensinya ya. Tentu. Ya, tadi itu local wisdom kedaerahan. Jangan kedaerahannya saja yang menonjol atau keindonesiaan. Jadi balance tadi itu. Inilah NKRI gitu ya. Nah, tentu kita berharap memang dengan variasinya latar belakang masing-masing kepala daerah tadi yang tidak hanya melulu mungkin lulusan dari FISIP atau pemerintahan gitu ya. Ini mau tidak mau ya ketika menjadi kepala daerah mereka ini sudah punya talenta memimpin gitu ya, substansinya apalagi dengan anggaran yang sekarang ini dirampingkan sedikit kan gitu ya. Lah bagaimana mengelola anggaran yang dirampingkan seperti ini agar anggaran untuk pelayanan publik itu lebih besar daripada rutin kan gitu. Nah, ini juga perlu talenta yang mungkin melalui retreat ini ada materi-materi yang substantif yang bisa diberikan nanti. Ya, itu soal substansi pelaksanaan retreat itu sendiri. Tapi sulit rasanya saya tidak membahas sisi politis dari pelaksanaan retreat ini sendiri. Mbak Owi, kalau melihat dari sisi politis, kemarin Presiden Prabowo Subianto, presiden kita, dalam kesempatan beberapa hari yang lalu sempat mengatakan bahwa saya ada keinginan untuk maju kembali di 2029, tapi jika program-program saya berhasil. Itu ada catatan di situ. Apakah retreat ini juga bagian dari manifestasi tujuan presiden di 2029? Kalau itu sekarang dilakukan, menurut saya bisa masuk angin di tengah jalan. Masih terlalu jauh ya? 2029 masih lama kan gitu. Tapi fokus saja ya, kekurangan bangsa ini kita harus sampaikan. Ini kritik saya kepada bangsa sendiri yaitu kapan pemilu, kapan usai pemilu. Jadi jangan kompetisi kontestasi sepanjang tahun, jangan, hentikan. Jadi sudah pemilu 2024, pilkada 2024, sekarang mengisi pembangunan itu. Lah, kompetisi kontestasi hadir lagi nanti tahun 2028 awal, mungkin pertengahan sampai 2029 kan seperti itu. Jadi kalau sekarang ini sudah mulai kompetisi kontestasi lagi, nanti apa yang terjadi kita tidak akan mendapatkan Indonesia emas karena apa? Karena politiknya lebih menonjol lah. Ini yang harus kita sampaikan ya kepada para elit politik kita untuk berhenti gitu ya mendorong atau menyorongkan kompetisi kontestasi yang tentu ini akan sangat merugikan kita karena fokus kita lebih pada kompetisi kontestasi dan selalu membahas politik melulu gitu. Tapi bagaimana pembangunan itu sendiri yang ini menjadi niatan dari pemerintah baru ya tentunya sekarang ini untuk mengentaskan kemiskinan, menghapuskan
menyebabkan stunting gitu ya. Nah, ini entah melalui makan bergizi gratis atau melalui apapun itu ya. Memang kita punya kepentingan yang sangat urgent saat ini adalah meningkatkan kualitas hidup melalui tentu pembangunan ekonomi kita yang betul-betul konkret. Oke, saya kembali ke Mbak Dita, dan sulit juga hari-hari ini rasanya tidak mengaitkan pelaksanaan retreat ini dengan program efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Kemarin Pak Mendagri bilang kisaran untuk pembiayaan retreat ini 13,5 miliar rupiah begitu. Tapi apakah dengan sebanyak itu kepala daerah dengan waktu 7 hari hanya makan biaya sebesar itu, Mbak Dita? Ya, soal anggaran ini tentu adalah Kemendagri ya yang memiliki data dan sudah disampaikan kepada Kompas TV. Saya rasa ya itu angka yang memang sudah beliau anggarkan untuk itu ya. Nah, yang penting begini, Mas, kalau kita bicara efisiensi, tentu juga harus melihat efektivitas ya. Efisiensi tapi tidak mendeliver efektivitas itu menjadi sia-sia begitu. Nah, kalau kita bicara efektivitas, kita lihat sebenarnya yang namanya retreat ini kan pembekalan ya kepada para pemimpin daerah yang di masa sebelumnya itu dilaksanakan 2 kali oleh Kemendagri dan oleh Lemhanas. Kemendagri ada 2 minggu, Lemhanas bahkan 1 bulan begitu ya. Dan justru sebenarnya kalau mau dibandingkan bisa jadi biaya yang diselenggarakan dengan format seperti itu akan jauh lebih besar daripada 13,2 miliar ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara efektivitas, sekali lagi daerah ini mengelola anggaran yang begitu besar ya, kurang lebih 1.300 triliun rupiah. Dan ini kira-kira lebih dari 1/3 APBN kita kan. Nah, untuk mengelola dana sebesar itu sangat dibutuhkan para pemimpin yang pastinya punya visi dan misi yang selaras ya dengan apa yang menjadi visi dari pemerintah pusat. Juga yang punya integritas ya dan punya kesungguhan untuk melayani masyarakat. Nah, ini kan perlu disamakan dulu nih persepsi tentang ini ya. Dan oleh karenanya kalau kita lihat dari sisi efektivitas ketika retreat ini bisa tadi memberi pembekalan yang betul-betul dibutuhkan yang menjadi prioritas dari para pimpinan daerah, angka 13,2 miliar itu menjadi apa ya istilahnya ya ini kita lihat nilainya menjadi kecil kan. Apalagi kalau dibandingkan dengan format yang lama dilakukan, mungkin bisa 2-3 kali lipat. Dengan kata lain Anda mau mengatakan ini sebenarnya investasi jangka panjang untuk mencapai hasil yang lebih besar dari itu. Betul sekali Mas Hadi. Ini investasi untuk supaya nanti para pemimpin daerah ini betul-betul bisa menciptakan tadi ya kemajuan bagi daerahnya masing-masing. Kalau gitu saya tanya juga nyambung soal efektivitas ini. Alat ukur efektivitas ini bagaimana? Apa poin akhirnya? Apa yang jadi goals dari retreat ini yang bisa ditarik garis lurus menjadi benang merah? Karena mengingat di retreat di Magelang ini saja sudah ada menteri kabinetnya Pak Prabowo yang di-reshuffle hari ini. Iya, tentu kita punya Kemendagri juga ya dan Lemhanas juga sudah menetapkan tujuan dari retreat ini yang nanti kita akan bisa lihat ketika memang setelah selesai retreat dan diimplementasikan. Para pemimpin ini memimpin daerahnya masing-masing. Nah, apa itu? Ya pasti yang jelas tentu semuanya harus orientasinya kepada publik ya. Layanan publik harus lebih baik. Nanti kita lihat ya apakah dengan retreat yang dimana pembekalan ini diberikan oleh banyak pihak yang tentunya sangat kompeten, ini akan membawa dampak pada kualitas layanan publik. Lalu yang kedua juga pengelolaan anggaran yang tentunya harus lebih efisien. Karena juga kan APBD sekarang juga tentu sama ya mengalami penghematan juga atau efisiensi. Lalu tadi kita lihat apakah sinergi yang menjadi tujuan utama sebenarnya dari retreat ini bisa tercapai. Ini kan sebuah proses yang nanti harus kita lihat perjalanannya ya sebelum nanti terlihat efektif atau tidak. Dan juga tadi kolaborasi di samping ya pasti harus ada leadership yang efektif gitu. Ini yang nanti kita akan lihat prosesnya dan kita akan evaluasi secara periodik tentunya lewat Kementerian Dalam Negeri begitu. Ya, yang pasti selaras tanpa tumpang tindih, tanpa pemborosan anggaran dan juga komunikasi yang efektif, menjalankan komunikasi yang sangat efektif untuk menyelaraskan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah. Terakhir saya ke Mbak Wi, kalau begitu sinkronisasi programnya menurut Anda secara politis akankah lebih mudah dilaksanakan dengan adanya retreat ini?
Mungkin tidak apa ya, tidak bisa serta-merta sebagai satu jaminan, tapi Oke. pada dasarnya, prinsipnya, retreat ini menekankan kembali betapa sinkronisasi, harmonisasi, satu kesatuan pola relasi yang oke ya, karena kita punya masalah ini. Relasi pusat daerah itu susah banget untuk menjadi harmonis gitu ya. Iya, Ini secara politik loh ya. iya, Nah, maka apakah melalui retreat ini bisa disampaikan seperti itu? Tentu yang dibekalkan ke mereka ini sebagai modalitas adalah bagaimana memahami filosofi. Ya, iya. filosofi bernegara, berbangsa, berdaerah kan gitu. Lalu juga memahami teksnya Hmm, gitu. hmm. Dan konteksnya. Ini loh konteks Indonesia saat ini sedang menghadapi luar biasa Oke, tantangannya. baik. Maka dengan demikian share gagasan, share beban gitu dengan daerah tanpa harus daerah Oke, merasakan ada dusta di baik. antara mereka kan gitu. Itu mungkin lebih asik Ya, nanti gitu ya. baik. Sehingga pola relasi tadi itu akan tercipta jauh lebih genuine gitu. Ya, Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang kita selalu menyaksikan ada semacam apa ya, semacam kurang harmonisnya hmm. hubungan pusat Oke. daerah. Ya, kalau boleh saya simpulkan perbincangan kita malam hari ini, retreat ini idealnya bisa Ya. meningkatkan kapasitas kepala daerah supaya manajemen anggarannya lebih baik, strategi pembangunannya lebih efisien, dan cara menjalankan program tanpa pemborosan, karena ini selaras dengan tujuan pemerintah pusat. Baik, terima kasih Mbak Adita Irawati dan juga Mbak Wi, Mbak Siti Mas, Zuhro Terima kasih. sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa terima lagi, kasih. Ibu-Ibu.